Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwat iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam untuk yang kedua kalinya yang tidak akan turun kecuali nanti di hari kiamat, maka keadaan pengikut Nabi Isa terpecah belah. Mereka menjadi berbeda-beda. Dan ini membuktikan keimanan itu kepada Allah atau kepada Nabi Isa. Demikian pula terjadi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ada sahabat-sahabat yang tidak percaya. Malah setelah beberapa lama dan khalifahan dipegang oleh Abu Bakar, ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan Nabi Muhammad lagi istaya, tapi sholat daek gitu, kudu nama sadayana. Nah ini jadi pembuktian bahwa keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad dan bukan kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Ya malah mun diuji ke ustad mah, ustad dikaresep kayuyun gitu. Terus we kapanggih ngawayu tak labur ustadna teh. Ieu teh resep ka ustadna atau resep ka Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran yang disampaikan ke ustadna. Nah, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa pun terpecah belah. Ada yang tetap memegang keyakinan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ada juga orang yang menganggap bahwa Nabi Isa saking dicintainya dia adalah anak Allah. Ada juga yang berlebihan sampai mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah yang berwujud kepada seorang manusia, Nabi Isa. Nah, golongan-golongan ini terpecah belah hampir 300 tahun. 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datanglah seorang raja yang bernama Konstantin dari Yunani. Nah, si raja inilah yang masuk, seorang ahli filsafat, masuk ke agama Nasrani yang mulai merubah ajaran-ajaran di agama Nasrani. Carana di heula teh ditanggeuy heula, dipangadamakeun gereja belasan. Kemudian umat Nasrani juga diutamakan, diberikan sesuatu yang membuat mereka itu leuy. Tetapi ajaran-ajarannya itu mulai diselewengkan, ada yang ditambah, ada yang dikurang berdasarkan keinginan dia. Nah, pada waktu itu babi mulai dihalalkan. Padahal zaman Nabi Isa, Nabi Musa, babi itu haram dan Nabi Muhammad membawa ajaran yang sama. Tapi di masa itu babi dihalalkan. Kemudian mereka sholat kemana saja, menghadap ke timur, tidak lagi ke arah barat. Membuat gambar dan patung-patung di gereja. Terus katinggal kurang ayeunanya gambar-gambar, patung-patung itu adanya di gereja. Nah, kemudian juga dia menambahkan ke dalam puasa mereka 10 hari untuk menebus dosa yang telah dilakukannya menurut dugaan mereka. Sehingga agama Al-Masih bukan lagi agama yang asli, melainkan agama Konstantin, agama yang sudah diselewengkan oleh raja tersebut. Nah, dia membuat patung-patung dan gereja-gereja, rumah kebaktian lebih dari 12.000 rumah ibadah. Jadi si agama Nasrani itu geus siga milik dia gitu. Saking dia itu berkontribusi membuat rumah-rumah ibadah. Jeung pang-pangna apa yang dia selewengkan itu sesuai dengan hawa nafsu, mata keloba nu nuturkeun. Dan pengikut-pengikut ajaran Nabi Isa juga mulai leleh gitu, sehingga
ada penebusan dosa, membayar dan sebagainya. Nah, kemudian dia membangun sebuah kota yang namanya diambil dari nama dirinya, Konstantinopel. Di mana itu? Itali? Di mana? Roma. Nah, di Roma. Di Roma nama negara Konstantinopel. Nah, ikhwati rahimahumullah, aliran ini diikuti oleh keluarga raja dari kalangan mereka. Keadaan yang demikian sehingga dapat mengalahkan orang-orang Yahudi. Semoga Allah membantu Yahudi dalam melawan mereka, karena Yahudi lebih dekat kepada kebenaran ketimbang mereka. Dina paloba ilmu Yahudi lebih dekat tibatan orang-orang Nasrani karena sudah banyak penyimpangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Nah, kemudian setelah itu datanglah Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang ummi dari Arab. Nah, itu membeberkan ajaran-ajaran di agama Nasrani yang bukan dari Nabi Isa alaihissalam, sehingga banyak yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, memusuhi Islam karena memang sama merevisi, nemrakeun semua penyelewengan yang sudah mendarah daging gitu, anu hese ditinggalkeun teh. Makanya ikhwati rahimakumullah, nah orang-orang yang tetap mengikuti Nabi Isa, waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu, termasuk kita umat Islam, adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tadi mengadakan penyelewengan, kemudian menyebutkan Nabi Isa secara berlebihan. Itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang mengatakan salisu salasa, Nabi Isa itu trinitas, kemudian juga mengatakan itu anak Allah, bahkan yang mengatakan itu sebagai Allah. Semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waktu imam rahimakumullah, summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah akan kalian kembali, fahkumu bainakum bima kuntum bihi tahtalifun, maka aku akan memutuskan segala perselisihan yang pernah kalian sengketakan ketika di dunia, termasuk hal-hal ihwal, keadaan, penentuan siapa status kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, secara penelitian saja agama Nasrani itu memang sudah tidak ajeg dan sudah tidak diakui sebagai agama yang murni. Tidak seperti Islam, masih diakui kemurniannya. Di antaranya agama Nasrani itu mengalami masalah satu dari teologisnya. Jadi ya Nabi Isa teh naon statusna itu? Apakah Tuhan, anak Tuhan, atau satu di antara tiga Tuhan? Padahal mereka percaya Tuhan itu satu, tapi disebut juga tiga. Kemudian juga dari Injil, dari kitab sucinya sudah banyak penyelewengan dan perubahan, yang ketika dihadapkan dengan kitab Taurat atau kitab Al-Quran ternyata sudah banyak yang berubah dan jauh. Kemudian juga dari segi transliterasi, perpindahan bahasanya, jangankan perpindahan bahasa, perbedaan tahun cetak saja sudah banyak yang berbeda isinya itu. Nah, itu tidak dijaga seperti Al-Quran. Dan yang ketiga, masalah dari sejarah. Sejarah itu Nabi Isa itu disalib atau bukan Nabi Isa yang disalib, Nabi Isa itu diangkat atau Nabi Isa itu wafat atau ditidurkan atau bagaimana. Nah, itu Nasrani itu bermasalah sehingga terjadi sekte-sekte yang berbeda-beda, dan itu menentukan arah akidah mereka, sehingga ada yang lebih dekat kepada Islam menyebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu seperti Raja Najasyi, Raja Habasyah, dia itu beriman. Kata dia, apa yang kalian terangkan tentang Nabi Isa itu dengan yang aku yakini itu tidak jauh berbeda dari satu lembar tangkai daun ini, sarwa maksudnya. Nah, ada juga yang menyimpang, penyimpangan sekte-sekte yang jauh dari kebenaran. Makanya ikhwati rahimakumullah, ketika datang Nabi Muhammad, tidak ada jalan lain bagi orang-orang Nasrani kecuali
beriman kepada Islam, kepada agama Nabi Muhammad SAW, karena itu yang mengembalikan dan menyatakan kebenaran iman mereka terhadap Nabi Isa. Wa qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.